jalan-jalan ke tempat yang hijau-hijau ya. Oke, kita lanjut ke blocking. Ada yang mau jelasin blocking? Gampang nih, ayo. Ada yang mau boleh jelasin? coba nggak, Kak? Boleh banget. Oke, Ini siapa jadi yang ngomongnya? Aku nggak kelihatan aku sih. Kak, Victoria. Siapa? Oh, Victoria, as always ya. Enggak. Kamu Oke. dapat nilai lagi. Wah, nih anak. Hati-hati, ini bisa 110 nilainya jangan. Mau coba. Boleh. Jadi, blocking itu adalah teknik yang digunakan untuk menangani faktor pengganggu atau nuisance factor. Ya. Nah, faktor pengganggu atau nuisance factor itu adalah faktor yang mungkin dapat mempengaruhi suatu eksperimen, tapi si eksperimenter ini sendiri nggak punya interest terhadap faktor ini. Tapi tetap saja faktor pengganggu ini tetap harus diminimize dari variabilitasnya gitu, variasinya. Nah, nuisance factor itu ada berbagai jenisnya. Terus jenisnya itu setiap jenisnya itu uh, peng, uh, cara menanganinya itu beda-beda. Kalau kalau nuisance factornya itu known sama controllable, itu pakai blocking. Kalau dia known dan uncontrollable, itu pakai the analysis of covariance. Tapi kalau dia unknown sama uncontrollable, dia itu kita pakai randomisasi. Randomisasi ya. Randomisasi. Nah, contoh dari nuisance factor itu ada kayak operator-operator yang berbeda, terus batch-batch dari raw materials, dan abis itu bisa times, bisa waktu, kayak contoh waktu tuh kayak bisa shift atau enggak hari. Ya, Udah. Luar biasa sekali penjelasannya, lengkap ya. Tepuk tangan. Mantap. Oke, nama kamu sudah saya catat ya. Oke, makasih Kak. Oke, jadi seperti yang dijelasin sama Victoria nih, bagus banget penjelasannya. Tapi kalau misalnya kalian mau coba jawab, kalau nggak sebagus Victoria juga nggak apa-apa, itu juga dapat nilai tambahan. Tapi kalau misalnya kalian bisa lebih, kalian mengasah. Nih kalau misalnya saya tanya, kalian jawab, itu kalian bakal nyangkut gitu ilmunya gitu. Dibandingkan kalian cuma nyatet terus baca doang gitu. Setidaknya kalian akan kayak, gue udah pernah jawab nih, oh gue pasti bisa gitu. Oke, jadi seperti yang dijelasin sama Victoria, blocking itu dipakai ketika ada nuisance factor yang known sama controllable. Apa sih known sama controllable? Nah, known itu berarti kalian sudah menyadari kalau misalkan, oh ya ini akan mempengaruhi eksperimen saya, dan saya harus memakai blocking gitu. Kenapa pakai blocking ya? Gitu. Karena dia controllable. Controllable itu maksudnya kalian bisa menyesuaikan nih, nanti si blocking ini, si treatment akan pergi ke blocking mana dan di treatment yang mana kayak gitu. Jadi kalian bisa ngatur nih, oh ya habis ini dia bakal ke blocking yang mana, di situ treatment yang ini dia bakal di blocking mana, kalian bisa atur lah gitu. Persebaran treatment di setiap bloknya kayak gitu. Jadi setiap blok akan mempunyai treatment masing-masing gitu. Jadi kalian bisa ngatur. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa atur, itu berarti uncontrollable ya. Jadi randomize complete block design itu adalah extension dari ANOVA ya. Jadi ANOVA ditambahin blocking, maka terlahirlah randomize complete block design. Itu ketika ada nuisance factor yang known sama controllable. Lalu ada juga namanya blocking scenario, Latin Square Design. Ini yang nanti kita akan bahas. Jadi ada Latin Square. Yang kita akan bahas nanti ada Latin Square, ada replikasi Latin Square, ada Greco Latin Square, sama ada BIBD. Dan juga ada crossover. Jadi banyak ya materi hari ini. Jadi kalau misalkan nggak sempat, kita lanjutin di minggu depan. Jadi ini sebenarnya saya refresh untuk blocking dulu, karena nanti si Greco, Latin, sama BIBD itu sebenarnya satu bab ya, bab 4 sama kayak blocking, tapi dia itu adalah pengembangannya beda, tapi hampir mirip lah. Gitu. Ya hampir mirip berarti beda ya, bener. Nggak sama lah bilangnya. Oke, jadi tadi nuisance factor udah dijelasin ya, karena saya baru mau nanya kalau misalkan nuisance factor gimana. Oke, berarti saya nanya-nanya lagi deh nuisance factor. Siapa tahu makin banyak ditanya, makin
bisa nyantol di otak. Saya harapnya gitu sih. Baik, kita ke yang cowok deh sekarang. Aziz Hanif Bagasaputra. Pagi. Pagi. Sebenarnya sih udah siang ya. Nggak apa-apa, biar semangat. Oke, jadi kasih contoh dong, nuisance factor tuh kayak gimana sih? Contoh-contoh nuisance factor. Saya nggak next nih, slide-nya biar nggak ketahuan contekannya. Nuisance factor itu kan berarti kan faktor-faktor pengganggu tuh yang pengen di-block kan, Kak. Yang kayak nggak bisa diprediksi yang pengen di-block. Contohnya apa? Contohnya itu kayak kontrol, kayak operator mungkin, Kak. Apalagi? Sama equipment. Banyak ya contohnya ya. Nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak usah takut salah mah. Salah itu belajar. Oke, ini ya contohnya ya. Ada base of material, ada operator, ada test of equipment, ada time, shift days. Kira-kira kalau misalkan di luar ini nih, di luar nuisance factor ini kan kayak lebih ke arah manufaktur ya. Ada raw material, ada operator, ada test equipment, ada time, shift days, shift sama days gitu kan. Kira-kira kalau misalkan di luar kayak di kehidupan sehari-hari kamu mau pakai blocking gitu. Kira-kira apa sih blockingnya gitu? Sehari-hari aja kayak nih saya kasih contoh nih. Saya suka bertaman nih. Terus saya ingin tahu bibit ini sama bibit itu bagusnya yang mana ya gitu. Bibit misalkan saya mau bikin mau nanam bibit cabai lah ya. Bibit cabai saya bagusnya pakai bibitnya mana nih dijual sama vendor A, vendor B atau vendor C gitu kan. Tapi ternyata waktu saya ngambil mau nanam nih, mau ngambil tanah, saya ngambilnya ternyata nggak bisa di satu lahan. Misalkan lahannya, wah ini kering banget gitu kan. Cuman ada dikit gitu tanahnya. Jadi ya saya pakai tanahnya itu sebagai blocking gitu. Jadi saya pakai blocking, oh ya nih tanahnya harus saya bagi 3 gitu. Karena bibitnya ada 3, saya pakai blocking 3. Jadi saya nanamnya beda-beda tanahnya gitu kan. Nah blockingnya tuh tanahnya. Nah coba kalau misalkan sehari-hari nih, Aziz nemunya apa nih? Selain yang di manufaktur ini kan manufaktur banget nih. Apa ya, Kak? Bingung ya? Bingung juga. Kayak kamu mau jual makanan pagi, siang, sore bisa jadi blockingnya kan? Kayak kamu saya nggak peduli mah kalau pagi, siang, sore gitu. Saya mau tahu penjualan saya di tiap hari aja gitu. Tapi nggak matiin pagi, siang, sorenya gitu. Bingung ya? Ya udah. Ada yang mau coba jawab? Kalau sehari-hari gimana? Blocking? Enggak? Oke. Ya udah kita lanjut aja ya daripada kita stuck di sini. Makasih ya Aziz. Ya. Lanjut kita ke blocking. Kita coba ini deh. Langsung ke contoh. Saya panggil siapa ya? Ada yang belum pernah saya panggil ya pasti banyak lah ya. Aprilio Robi Akbar Susilo. Wah, bagus banget namanya. Ya, halo Kak. Halo. Aprilio, kamu lahir April? Enggak, September. Loh, kok Aprilio? Biar kayak Kevin Aprilio, Kak. Oh, bagus ya doanya ya. Iya, cuman nggak ada sampean. Hah? Nggak ada apa ya? Nggak ada sampean, Kak. Nggak bisa Kesampaian. Iya. Enggak, biar suksesnya sama. Amin. Amin. Iya.
Amin. Saya kira kamu lahir April, baru mau saya selamatin ulang tahun. Oke, ini ya, ini kan ada contoh nih. Coba deh kamu jelasin treatment yang mana, blockingnya yang mana. Tapi udah ketahuan mah. Gampang ini. Sama treatmentnya ada berapa, blockingnya ada berapa deh? Oh, blockingnya ada 4 Kak, itu ada tulisannya. Terus Mantap ya. apa aja Kak tadi Kak? Sorry. Treatmentnya apa, blockingnya apa, terus udah pernah dibahas kan ini? Iya kayaknya. Oke, treatmentnya apa, blockingnya apa, terus berapa banyak blocking sama berapa banyak treatmentnya? Bentar. Bentar. Berarti treatmentnya kan cuma satu ya Kak, yang tes kupon itu. Terus ada 16 kali nggak sih Kak? 16 kali eksperimen ya, benar. Iya kan? Iya. Terus apalagi tadi? Treatmentnya ada berapa? Treatmentnya ada 4. 4. Iya. Benar. Terus treatmentnya apa? Ini? Treatmentnya apa? Treatment 1, 2, 3, 4. Itu ada tip 1. Oh, tip 1, tip 2, tip 3, tip 4. Itu treatmentnya. Terus blockingnya apa? Blockingnya tes kupon kan Kak? Nah, tes kupon. Ada berapa? Ada? 1. Oh, tes kupon. 4, sorry. Ada 4. Ayo, baru bangun. Baru bangun ya. Tapi puasa nggak? Jangan-jangan puasa sih Kak. Puasa. Tapi udah sahur. Jangan-jangan nggak sahur lagi. Sahur ya. Bangun bentar terus tidur lagi ya? Iya. Minum air aja Kak. Waduh. Kok bisa kuat? Udah biasa, udah kuat ya? Kepepet sih Kak. Kepepet. Oke, lanjut. Nih, saya mau nanya lagi nih. Replikasinya ada berapa coba? Replikasinya ada 4 kayak sih Kak. 4 kali percobaan. Ada 4 kali percobaan di tiap bloknya ya. Tapi kalau misalkan dibilang replikasi, itu sebenarnya nih 1 kali di 1 blok kan. Berarti replikasinya 1 kali. Oh gitu. Untuk setiap 1 blok ya, gitu. Kecuali kalau misalkan di sini ada tip 1, ada tip 2, ada tip gitu. ada tip 3, ada tip 3 lagi di sini ya. Itu berarti replikasinya 2 kali ya. Oke, terima kasih banyak Aprilo, semoga kuat ya. Ya, amin. Semoga kuat puasanya. Ya. Oke, jam-jam kritis ya ini ya. Mau jam 12. Ya apa-apa. Saya temenin melalui beratnya jam-jam kritis. Saya sering ikut itu puasa. Jadi kan waktu di kantor itu kan jam puasa ya. Pas lagi puasa kan dikasih sembako. Nah, saya tuh lebih milih sembako dibandingkan dikasih makan.